أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Tidak ada doa mereka selain ucapan ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami. Wa ma kana qaulahum, tidak ada ucapan mereka atau doa mereka illa kecuali angqalu bahwa mereka berkata Rabbana ya Tuhan kami ighfir lana ampunilah kami dzunubana dosa-dosa kami pada dosa-dosa kami wa israfana dan pada melampaui batasnya kami fi amrina dalam urusan kami wasabbit dan kokohkanlah aqdamana tumit-tumit kami, maksudnya adalah pendirian kami, wangsurna dan tolonglah kami alal qaumil kafirin atas orang atau kaum kafir. Fa'atahumullahu, maka Allah memberikan pada mereka sawabat dunia, pahala dunia, wa husna thawabil akhirah dan sebaik-baik pahala atau balasan akhirat. Wallahu dan Allah yuhibbu cinta al-muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik atau ihsan. Ayat ini cerita tentang Nabi dan Ribbiyun, yaitu orang-orang yang bertakwa pada Allah. Itu yang berperang, yaitu Nabi dan orang-orang yang berperang bersama Nabi dari Ribbiyun, yang tidak pernah sedih dari apa yang menimpa mereka. Itu doanya atau ucapannya seperti ini, wa ma kana qauluhum dan tidak ada ucapan mereka illa anqalu kecuali bahwa mereka berkata Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami. Itu aja. Wa ma kana qauluhum, tidak ada ucapan mereka. Cara mengamalkan: satu, kita mencontoh para nabi dan orang takwa yang berperang bersama Nabi, yang membatasi ucapannya dengan doa saja. Wa ma kana qaulahum, dan tidak ada ucapan mereka illa anqalu kecuali bahwa mereka berkata, ya kan? Cara mengamalkan: kita mencontoh para nabi dan orang yang perang bersamanya daripada Ribbiyun, orang-orang takwa, yaitu membatasi pembicaraan dengan hanya doa. Jadi kita jangan banyak bicara. Ditambah ya, dengan kata lain kita tidak banyak bicara. Nabi beserta Ribbiyun, yaitu orang-orang takwa yang berperang bersama Nabi, itu tidak banyak omongan kecuali omongan Rabbana ighfir lana dan seterusnya. Jadi kita membatasi, kita mencontoh mereka, yaitu membatasi pembicaraan pada yaitu membatasi pembicaraan dengan hanya doa saja. Jadi, atau dengan kata lain, kita mensedikitkan bicara. Makanya ini diingatkan khususnya bagi wanita. Wanita itu terlalu banyak bicara, ya. Ya sedikit bicara tapi banyak amal soleh. Itu yang penting. Sedikit bicara tapi banyak amal soleh.
Wa ma kana qaulahum illa an qalu, dan tidak ada ucapan mereka kecuali bahwa mereka berkata titik-titiknya kan. Kita mencontoh nabi dan orang yang orang takwa yang perang bersamanya, yaitu apa? Membatasi pembicaraan hanya dengan doa saja. Abah memperhatikan para ulama begitu, tidak terlalu banyak bicara. Pada waktu kecil saja, Abah sudah meneliti. Ternyata ulama itu banyak senyum saja, nggak banyak bicara. Ya. Dan rata-rata ahli thariqah itu mesti mengatakan jangan banyak bicara. Yaitu sedikit bicara, banyak amal soleh. Ada sebuah pondok yang melarang gitu. Jadi santrinya itu ada yang di bangunan bangun sampai tingkat 12, 13, 14, 15 itu ya. Itu jarang bicara. Kalau ada orang datang ya sudah, ketawa senyum gitu aja. Yang bagian lepoh tetap melepoh, yang bagian ini terus mengerjakan bangunan itu. Gak banyak bicara. Itu yang ahli surga. Allahumma amin. Ayo, belajarlah kalian. Gak usah banyak bicara, tapi banyak amal soleh. Man kasuro kalamuhu kasuro khoto'uhu. Siapa yang kasur, ya, kasur itu apa? Banyak. Siapa yang banyak bicaranya, tentu banyak salahnya. Ya kan? Kecuali kalau ahli ilmu. Ahli ilmu aja kadang-kadang banyak diamnya. Wa ma kana qaulahum illa an qalu, dan tidak ada pembicaraan mereka kecuali bahwa mereka bicara Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunilah kami. Dari kata Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ya Tuhan kami ampunilah dosa kami. Satu, kita banyak berdialog dengan Allah saja. Dari kata Rabbana. Atau diputus-putus juga tidak apa-apa. Rabbana, ya Tuhan kami, kita hanya banyak berdialog dengan Allah saja. Ya apa? Kita banyak berdialog dengan Allah saja. Bagaimana cara berdialog dengan Allah? Yaitu berdoa. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ini contoh berdialog dengan Allah saja. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Yaitu, makanya di sini kita diajari ya, kalian diajari dengan sedikit bicara, tetapi banyak amal soleh, atau bicara dengan Allah saja, dialog dengan Allah saja. Jangan males-males, jangan pelit-pelit berdialog dengan Allah. Bagaimana? Yaitu ya Rabbana, ikutilah. Kadang-kadang apa? Kalau ngaji diperlama biar apa? Banyak berdialog dengan Allah. Makanya kalau pada waktu itu baca betul, jangan ditinggalkan. Jangan guyon sendiri. Jangan ini, oh ini kan hanya karena nunggu apa. Oh jangan. Itu memang kamu diajari di sini begitu aja. Siapa yang menerapkan Al-Quran seperti ini, maka jelas surga tempatnya. Allahumma amin. Siapa yang di akhirat itu surga, maka di dunia pasti jiwanya tenang. Makanya untuk menjadi ahli surga, cintailah akhirat. Jangan cinta dunia. Kalau sudah begitu,
dunia pasti tenang jiwanya. Kalau sebegitu nanti dipanggil di surga, di akhirat, wahai jiwa yang tenang, maka akan terdengar, akan mendengar. Allahumma amin. Ya Rabbana, atau Rabbana, wahai Tuhan kami, kita memperbanyak dialog dengan Allah saja. Kalau kamu tahu, sebenarnya para ulama itu terus berdialog dengan Allah. Terus-menerus. Terus-menerus berdialog dengan Allah. Sampai kadang-kadang lupa menyebut Allah dengan aku. Ya. Itu para ulama, kamu jangan tiru-tiru ya. Kamu tidak paham kamu ya. Ghaflah. Nah ini terus-menerus berdialog. Kelihatannya secara lahir omong-omongan dengan tamu, tapi sebenarnya dia masuk kamar dan berdialog dengan Allah. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ya. Loh, kadang-kadang ulama itu sebentar saat istikharah di kamar, padahal kan bisa langsung aja masuk kamar. Walaupun jasadnya berada di luar misalnya, bisa. Ya itu kadang-kadang memang butuh konsentrasi agar cepat. Kondisinya agar cepat dia masuk kamar. Sebenarnya bisa itu. Gak usah masuk kamar secara fisiknya, tapi langsung hakikatnya masuk kamar, bisa. Sirinya masuk kamar. Kembali, Rabbana, wahai Tuhan kami, kita berdialog dengan Allah saja, atau kita memperbanyak berdialog dengan Allah saja. Makanya kadang-kadang orang yang jadi ulama itu melewati jalan tahap namanya jazab. Jazab itu berdialog dengan Allah sehingga lupa selain Allah. Itu namanya jazab. Orang biasa kadang-kadang mengatakan gila, tapi kamu jangan mengolok begitu. Gak usah mengolok, gak usah. Ya sudah, serahkan pada Allah saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami. Bahan dialog dengan Allah adalah mohon ampun pada Allah. Atau kita menggunakan bahan dialog dengan Allah dengan mohon ampun. Ighfir lana, ampunilah pada kami. Jadi kita menggunakan bahan dialog dengan Allah, materi dialog dengan Allah adalah mohon ampun. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Walaupun itu masing-masing sendiri-sendiri bacanya, tapi bareng-bareng di majelis ini, maka Allah menyukainya. Ya Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Rahmat itu apa? Kemudahan berbuat baik, kesulitan berbuat jahat. Innaka, sungguh engkau ya Allah, anta ya engkau ya Allah, al-ghafuru, yang sangat pengampun, ar-rahimu, lagi sangat penyayang, sangat pemberi rahmat, maha pemberi rahmat. Itu dialognya. Makanya dibiasakan itu. Setelah dibiasakan, diniati, diingat-ingat maksudnya. Makanya kamu diajari di sini yaitu dialog dengan Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Coba iki duwi kandhana arek kabeh saiki. Amal soleh untuk dihentikan dengan ngaji, ya. Dihentikan dengan ngaji. Ya sudah, genah-genah ya.
ngerti genah-genah. Ya nyantai, ya. Diatur wi. Ighfir lana, ampunilah kami. Kita menggunakan materi dialog dengan Allah, yaitu dengan apa? Dengan mohon ampun. Ya ini materi yang kita bicarakan. Kita bicara dengan Allah gimana bicaranya? Ya Allah, duitku masih sekian gitu tak? Ya Allah, sepeda motorku waktunya bayar pajak gitu dah. Dialog dengan Allah kok gaglekannya begitu. Dialog dengan Allah itu apa? Minta ampun. Seperti yang diceritakan di sini, Nabi dan orang yang berperang bersamanya itu doanya ya ini, tidaklah mereka bicara, tidaklah mereka mengucapkan kecuali mengucapkan ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ighfir lana. Kita menggunakan bahan dialog dengan Allah hanya mohon ampun, dengan mohon ampun. Itu nomor 1. Nomor 2, kita minta bayaran dari berjuang dan amal kebaikan lain. Kita minta bayaran atau balasan dari berjuang dan amal kebaikan lain hanya dengan ampunan. Hanya dengan ampunan. Paham ya? Jadi Nabi beserta orang takwa yang berperang dengannya, doanya atau ucapannya yaitu apa? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Padahal berperang di jalan Allah, membunuh atau dibunuh, tapi minta bayarannya apa? Tidak lain kecuali Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami. Makanya kita berperang di jalan Allah dan amal soleh yang lain minta bayaran, minta balasan hanya dengan ampunan. Sebab kalau orang sudah diampuni oleh Allah, maka walaupun ada bala, tetap bala itu diselamatkan oleh Allah dari bala itu. Ada sakit, tetap langsung sembuh mendadak, ya. Miskin langsung kaya walau tanpa harta. Dan itu bayaran atau balasan berupa ampunan itu paling tinggi sudah. Nomor 3, tambah aja. Balasan berupa ampunan, atau kita yakini balasan berupa ampunan adalah paling tinggi nilainya. Balasan berupa ampunan adalah paling tinggi nilainya. Ya menurut Allah, ya menurut orang yang ngerti, ya kan? Tapi kalau orang bodoh, ya duitlah yang paling tinggi nilainya, ya. Itulah orang bodoh. Makanya kita hilangkan kebodohan kita. Kita belajar menipiskan kebodohan dengan cara apa? Minta bayaran dari kebaikan itu berupa ampunan. Allahumma amin. Subhanallah, mohon ampun. Mohon ampun Allah, ya. Subhanallah, mohon ampun Allah. Subhanallah, subhanallah, berupa ampunan. Subhanallah, subhanallah, ampun Allah, tu hindari sombong. Subhanallah, subhanallah, memohon balasan berupa ampunan. Subhanallah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bila
pertolongannya dan kemenangan dalam dakwah agamanya, tasbih dan mohon ampunlah bila datang pertolongannya dan kemenangan dalam dakwah berlimpah masuk agamanya, tasbih dan mohon ampunlah. Sudah. Jadi kita berjuang di jalan Allah, ternyata kemudian mendapatkan kemenangan dalam dakwah kita. Berbondong-bondong orang masuk agama Allah, berkelompok-kelompok, bukan satu-satu, ya kan? Mendapat petunjuk dari Allah. Nah, kita apa? Tasbih dan mohon ampun. Tasbih mengagungkan Allah dan mohon ampun. Gampang sudah diteruskan. Apa? Subhanallah, Maha suci Allah, pemberi petunjuk. Subhanallah, subhanallah, petunjuknya Allah, karunia agung. Subhanallah, subhanallah, Maha suci Allah, pemberi petunjuk. Subhanallah, subhanallah, petunjuknya Allah, karunia agung. Subhanallah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bila datang pertolongannya dan kemenangan dalam dakwah berlimpah masuk agamanya, tasbih dan mohon ampunlah. Sudah ya. Jadi kita berdakwah, ternyata yang kita dakwai itu apa? Kita dapat kemenangan, ya kan? Yaitu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka kita bertasbih bahwa mereka masuk berbondong-bondong ke agama Allah itu karena petunjuknya Allah, bukan karena tak ceramai loh caknya. Aku kalau ceramah itu, waduh, aku ngomong begini, wah, pendengar langsung ketawa semuanya ya. Saya ngomong jorok begini langsung ketawa. Itu orang mana itu? Oh, itu orang Jombang ya. Itu dulu modal di mana? Itu namanya sombong itu ya. Sombong. Maka untuk menghindari sombong, apa? Mohon ampun Allah untuk hindari sombong. Semuanya hanya karena petunjuk dari Allah. Fama kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah kami. Pak, tadi nomor 1 kita menggunakan dialog dengan Allah dengan apa? Mohon ampun. Terus nomor 2, nah, kita minta balasan atau bayaran atas perjuangan di jalan Allah dengan ampunan. Nomor 3, kita yakini bahwa balasan berupa ampunan adalah karunia agung, karunia yang besar. Makanya kalau ada iming-iming berupa ampunan, itu segera saja minta. Kamu menghafalkan Al-Quran buat apa? Ya, kalau saya hafal Quran nanti hebat di masyarakat saya. Saya dipanggil oleh masyarakat saya Al-Hafiz, ya kan? Kalau perempuan Al-Hafizah ya, mendapatkan gelar, itu gelar bagus. Gelar saja kok dicari ya. Padahal kamu menghafal Quran itu
Ya, agar dapat ampunan dari Allah itu aja. Apalagi aku perempuan menghafal Al-Quran, nanti kan mesti orang kaya-kaya itu banyak yang melirik saya untuk jadikan istrinya. Apalagi untuk begitu. Itu namanya orang yang menghendaki dunia. Na'udzubillah. Ighfir lana amruna kami, dzunubana, pada dosa kami. Kita selalu ingat dosa kita di hadapan Allah. Atau di hadapan Allah kita selalu ingat dosa kita. Apa tadi? Kita ingat apa? Kita selalu ingat dosa kita di hadapan Allah. Dzunubana. Nomor 2, dari kata dzunubana tadi, kita tidak ingat dosanya orang lain, atau kita menghindari ingat dosanya orang lain. Kita hindari mengingat dosanya orang lain. Jangan terlalu ingat dengan dosanya temanmu. Seorang istri jangan terlalu ingat dengan dosanya suami. Sudahlah dosanya sendiri aja. Ya. 3, kita ingat dosa kita hanya di hadapan Allah saja. Tidak perlu kita obral kepada manusia atau kepada orang lain, atau kepada selain Allah. Tidak perlu kita obral atau kita hindari ngobrol dosa di hadapan selain Allah. Jadi Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ya Tuhan kami. Berarti kita hanya dialog dengan Allah saja, memperbanyak itu. Tidak banyak dialog dengan manusia. Kemudian termasuk yang bahan dialog adalah minta ampun. Kemudian dzunubana, satu apa? Kita ngomongnya begini berkali-kali, kadang-kadang masih dilewer saja ya telinganya. Nanti dilewer telinganya. Karena telinganya sakit sehingga keluar cairannya dilewer ya. Kok gak diingat-ingat? Sudah dari bahasa saya di pondok tetap ahli neraka, enak gak di pondok gitu dah. Ya takut dan berharap. Jangan takut saja, tapi jangan terlalu berharap saja. Jangan pernah takut. Dzunubana, dosa kami. Kita di hadapan Allah mengingat dosa saja. Nomor 2, apa? Kita menghindari mengingat dosa orang lain. Dzunubana, ampunlah dzunubana, dosa kami, bukan dosa orang lain. Itu yang penting. Jangan dosanya teman kita, dosanya bapak kita. Bapak itu tidak adil. Nah, kok dosanya bapak saja ya? Kita harus dialog dengan Allah yang banyak. Ya. Contoh lain apa? Kita dialog dengan Allah. Ya Allah, makanan ini tidak mengenyangkan. Ya Allah, Engkaulah yang bikin kenyang. Ya. Makanan tak mengenyangkan Tuhan yang bikin kenyang. Minuman tak menyegarkan Tuhan yang bikin segar. Sudah. Ya, makanan tak mengenyangkan. Ya Allah, Engkaulah yang bikin kenyang. Itu aja. Kita belajar begitu. Belajar di hadapan Allah, dialog dengan Allah. Wa israfana, dan
melampaui batas kami atau berlebihan kami. Kita mohon ampun atas berlebihannya pemakaian dunia. Kita mohon ampun atas berlebihannya pemakaian dunia. Itu nomor satu. Kita mohon ampun atas berlebihannya pemakaian dunia. Pemakaian dunia untuk kita maksudnya. Nomor dua, kita sadari bahwa berlebihan pemakaian dunia adalah dosa. Makanya ighfir lana dzunubana wa israfana. Bukan pemakaian dunia, ini saja berlebihan dalam hal duniawi. Berlebihan dalam hal duniawi. Jadi nomor satu, kita mohon ampun atas berlebihan dalam urusan duniawi. Nomor dua, kita menyadari bahwa berlebihan dalam urusan duniawi itu adalah dosa. Sama dengan dosa. Apa berlebihan urusan duniawi? Ya hampir semua manusia itu adalah berlebihan urusan duniawi, ya kan? Pakaian untuk apa? Untuk nutup aurat. Kalau sekedar nutup aurat, kamu pakaian satu atau dua sudah cukup ya. Coba pakaianmu berapa pasang? Banyak pasang gitu aja lah. Makanya itu namanya berlebihan. Iya tuh ya. Makanya kita mohon ampun Allah dari israf, berlebihan itu. Ya sudah, bukan hanya pakaian saja, makan juga begitu. Kamu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Kalau sekedar makan untuk hidup, sehari satu kali cukup. Kamu berapa kali? 2 kali, 3 kali. Berlebihan. Sudahlah. Satu kali sehari sudah cukup. Minum untuk hidup atau hidup untuk minum? Minum untuk hidup sebenarnya perlu es. Ya. Apalagi Coca-Cola, Fanta dan sebagainya ya. Teh botol tidak perlu ya. Cukup air zam-zam pondok itu sudah cukup ya. Cukup nasrob ya. Atau keran di kamar mandi itu aja ya. Glogok kita sudah cukup itu ya. Sudah hidup kamu. Ada yang sudah terbiasa dengan Al-Quranu. Sudah. Hidup kan? Nah ya sudah. Berarti kalau beli kopi anget, berlebihan, ya toh ya. Apalagi hisab, ya, menghisab ar-rokok, ya. Menghisab rokok, apalagi itu sudah israf itu, berlebihan. Kalau begini kan berarti kita semuanya berlebihan. Oh iya ya. Mereka hanya mudah-mudahan diampuni. Tapi jangan terus-teruskan berlebihannya. Ya. Makanya kalau ke sawah, kalau ke bangunan, cukup bawa Al-Quranu, ya. Bawa air. Ya, agar hidup sudah cukup. Disinilah kita belajar hidup secara Al-Quran, tidak israf. Apalagi yang israf? Coba nanti sadari bahwa itu israf dan kita minta ampun, maka diberi oleh Allah pengetahuan tentang betapa israfnya kita,
betapa melampauinya batas atau berlebih-lebihannya kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Terus contoh israf. Hah? Ya, jatuh sendiri ya. Israfana fi amrina, dalam urusan kami. Ya sudah jadi satu saja tadi. Israfana fi amrina, dan berlebihan kami dalam urusan kami, yaitu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat misalnya, kita makan secukupnya, kemudian selain itu adalah untuk Allah, untuk akhirat semuanya, itu bagus, ya kan? Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, gitu aja. Sebenarnya aqdam itu tumit kami, maksudnya pendirian kami. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami. Kita selalu mohon dikokohkan pendirian, sehingga tidak mudah digoyangkan oleh cinta dunia ataupun setan, sehingga tidak dimudahkan, digoyahkan oleh cinta dunia atau setan. Apa tadi? Kita apa? Hah? Kita apa? Kita banyak memohon kepada Allah dikokohkan pendirian, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh cinta dunia kita maupun setan. Nomor satu itu. Nomor dua, untuk dikokohkan pendirian hanya satu jalan saja yang kita jalankan, yaitu mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Makanya misalnya mondok seperti ini ya, mintalah pada Allah agar diperkokohkan pendirian kita. Ya Allah, kokohkanlah pendirian kami untuk selalu belajar ilmu-Mu ya Allah di pesantren ini ya Allah. Jangan sampai digoyahkan oleh setan atau cinta dunia saya ya Allah. Ya, seorang ustadz juga begitu, Pak Kiai juga begitu, Bu Nyai juga begitu, semuanya minta pada Allah agar dikokohkan pendiriannya. Sebab godaan setan, masya Allah luar biasa. Siang malam siang, sore pagi terus digoda oleh setan. Setan menggoda dari depan tidak mampu, maka dari belakang tidak mampu, dari kanan tidak mampu, dari kiri terus menggoda. Dirinya tidak mampu, keluarganya nggak mampu, orang-orang yang suka mengolok itu dijadikan mengolok semuanya, sehingga apa? Diharapkan apa? Goyang pendiriannya. Alhamdulillah. Makanya satu-satunya cara yang kita tempuh hanyalah mohon pada Allah agar diperkokohkan pendirian kita, yaitu untuk cinta Allah, cinta akhirat, tidak cinta dunia. Gak gampang itu, hanya dengan mohon pada Allah saja langsung dikabulkan oleh Allah. Kapan? Ya saat memohon itu dikabulkan. Ya Allah, kokohkanlah pendirian kami untuk tetap menghamba pada Engkau ya Allah, tidak cinta dunia ya Allah. Pada waktu itu langsung dikabulkan. Detik itu. Sebab apa? Amal soleh itu tiap detik. Detik itu dikabulkan, ya sudah dikabulkan. Detik lagi, minta lagi, detik lagi, minta lagi. Berarti terus-menerus. Ya betul. Wangsurna 'alal qaubil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi kaum kafir. Kita selalu minta tolong pada Allah dalam menghadapi kaum kafir, yaitu pecinta dunia. Termasuk kekafiran apa? Kebodohan. Kebodohan adalah cinta dunia. Misalnya apa sih? Ngaji tidak mau,
males. Itu namanya cinta dunia. Mondok boyong saja, itu namanya cinta dunia. Seharusnya mencari ilmu untuk akhirat, mencari ilmu untuk dunia, itu namanya cinta dunia. Ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan, utamakan ilmu salat, utamakan ilmu. Loh, ilmu apa tadi? Ilmu Quran yang pertama ya. Utamakan ilmu Quran, utamakan ilmu salat, utamakan ilmu Quran, utamakan ilmu salat, ilmu Quran, ilmu salat, ilmu agungkan Tuhan, ilmu Quran, ilmu salat, ilmu agungkan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan. Terus ilmu alam tu sarana sang pencipta, ilmu alam tu sarana memikirkan sang pencipta, alam tanda kuasanya, bukti keagungannya, alam tanda kuasanya, bukti keagungannya, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan. Terakhir, ya mau tiba habis guna, ilmu alam tu dunia, mau tiba habis guna, kenal Tuhan yang maha kekal, bermanfaat selamanya, kenal Tuhan yang maha kekal, bermanfaat selamanya, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan. Jadi utamakan ilmu Quran, ilmu yang manfaat, yaitu ilmu keagungan Allah, tentang kebesarannya Allah, tentang kehendak Allah dan sebagainya.
utamakan ilmu Quran, utamakan ilmu sholat. Bukan sholatnya saja, tapi ilmunya sholat. Bukan Al-Quran bacanya saja, tapi ilmunya Al-Quran. Ya. Ilmu Quran, ilmu sholat, semuanya adalah ilmu mengagungkan Tuhan. Terus, apa? Ilmu alam untuk dunia, untuk sarana mengagung, memikirkan sang pencipta. Sebab alam tanda kuasanya, bukti keagungannya. Makanya IPA ya untuk mengagungkan Allah seharusnya. Kalau ilmu alam untuk dunia, ya mau tiba habis guna sudah. Belajar kimia untuk duniawi saja. Tiba maut atau mati, ya sudah tidak adanya. Emplon gitu ilmu kimia, ya. Ilmu fisika, ilmu matematika untuk mencari dunia, untuk kerja. Iya kalau dapat kerja, apa makan tuh ilmu matematika, ya. Nah, makanya ilmu matematika adalah untuk apa? Sarana mengagungkan Allah. Demikian juga ilmu fisika dan sebagainya. Maka itu yang kita rintis di sini. Tapi kenal Allah, zat yang maha kekal, maka bermanfaat selamanya, ya kan? Kenal Allah sehingga berdialog dengan Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, Allah, ampunilah berlebih-lebihan kami dalam urusan dunia kami, ya Allah. Nah, berkali-kali minta begitu, akhirnya diampuni oleh Allah, akhirat masuk surga, bermanfaat selamanya. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Quran, kondamu nurjadi wajamban, digawi jimat tadi minggat, hati tenang, keluar bokap. Hati ini tenang, suara bokap. Manfaatkan HP untuk radio Al-Quran UI FM 88,8. Hari istiqomah 1 jam bebas dari terhina, 2 jam ditambah rezeki barokah, 3 jam ditambah keluarganya tenang, 4 jam ditambah iman kokoh, 5 jam ditambah suka ibadah, 6 jam ditambah akhlak mulia, dan seterusnya.